Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat hari ini? Sehat. Kabarnya baik enggak? Baik. Good. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta tolong dulu. Nah, siapa ini namanya? Siapa? Pipi dulu siapa sebelum kita belajar? Ya, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Nah, sebelumnya saya cek dulu kehadiran kalian. Saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Video. Siti Noria Ulfa Sapitri. Ya, baik. Ya, sebelum kita melanjutkan dari hari ini, saya sampaikan dulu kompetensi dasar hari ini. Sebenarnya pembelajaran hari ini adalah lanjutan dari pembelajaran kemarin. Kemarin kalian sudah selesai kan membuat laporan? Sudah. Kemudian kompetensi dasar 2.1 mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kompetensi dasar 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua yang pertama yaitu dapat bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang keempat, menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kemarin sudah kalian laksanakan. Nah, kemudian lanjutan hari ini yaitu yang kelima, menyajikan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu saya meminta kalian nanti kemarin sudah dibentuk ya kelompok diskusinya ya. Nah, berarti sudah tahu kan anggota kelompoknya masuk kelompok berapa. Nah, kalian melanjutkan hasil dari laporan yang kalian buat kemarin, yaitu dengan membuat bagan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini sudah kumpul ya, sudah langsung kumpul kelompoknya karena kemarin sudah dibentuk. Nah, silakan kalian kerjakan. Nah, untuk bagannya kemarin saya meminta satu kelompok masing-masing kelompok membawa hanya satu HP. Sudah bawa ya? Ada yang belum bawa? Sudah semua? Ya, alhamdulillah. Tetapi dengan catatan HP itu kalian gunakan untuk membuka internet, yaitu berupa Google, nanti cari bagan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian satu orang silahkan mencatat untuk hasil presentasinya ini. Paham ya? Nah, ini Ibu membagikan bahan aja. Mungkin kalian nanti akan memerlukannya untuk mempresentasikannya. Nah, 10 menit lagi ya. 8 menit lagi. 8 menit kita selesai. Habis itu presentasi. Paham lah? Nah, nanti berbagi tugas. Ada yang memegang kartunya, ada yang presentasi. Siapa yang tadi yang menulis? Dia tidak kesulitan membaca nanti tadilah hasil diskusi kalian tadi. Jadi siapa yang menulis, nah itu yang mempresentasikan supaya temannya tidak merasa atau tidak mendapatkan kesulitan ketika membacakan hasil diskusi itu tadi. Kalau kelompok 1 yang maju, berarti kelompok 2 dan 3 bertanya, kelompok 4 memberi tanggapan. Paham lah? Ya, 5 menit lagi ya, selesai ya.
Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. 8. Yaitu perubahan pada sila pertama. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kesembilan adalah Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Siapa ketua BPUPKI? Ya. Saya dari kelompok 1 memberi tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. DRKRT Rajiman Video Dingrat. Ya, jadi siapa tadi? Ketua BPUPKI adalah Dr. KFT Najiman Budi Dindra. Nah, sekarang silakan kalian jawab ini ya. Misalnya itu sudah saya jelaskan. Kalau benar berarti skornya nilainya 1. Kalau salah berarti 0. Nah, silakan tulis namanya. Namanya nama yang lengkap, jangan nama panggilan. Paham ya? Karena di daftar administrasi tidak ada nama panggilan. Ya, bisa makan ya? Kalau semua tadi 0. Kalau kecuali itu berarti yang salah. Berarti ada di antara jawaban itu yang salah, kecuali. Nah. Ya, soal nomor 10 itu kan ada kata-kata kecuali. Berarti di antara. Tolong dikasih nama ya. Dikasih nama yang lengkap, jangan nama panggilan, karena di daftar nilai saya nama kalian nama lengkap. Saya tidak tahu kalau nama panggilan. Paham ya? Ada yang sudah? Nah, kalau sudah sini. Ya. Yang lain selesai? Oh, ya, bagus, akan kerjakan dulu. Ya.
semboyan yalah yang disampaikan oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mau membantu bangsa Jepang melawan sekutu pada perang pada perang Pasifik Timur Raya dengan mengumandangkan 3 semboyan. Apa saja semboyannya? Ya, Jepang, cahaya Asia. Apa lagi? Jepang, pelindung Asia. Apa lagi? Jepang apa lagi? Asia. Jepang, macan Asia. Kemudian pembentukan BPPKI. Nah, siapa ketua BPPKI tadi? Dr. PNT Rajiman Widyawaningrat. Nah, wakilnya siapa? Ya, itu yang orang Jepangnya lah. Nah, kemudian yang Indonesianya yang menjadi iya. Kemudian berapa jumlahnya orang Indonesia anggota BPPKI? 62 orang. Kemudian orang Jepangnya berapa? 7 orang. Jadi totalnya 69. Kemudian ada lagi apa? Sidang pertamanya tanggal berapa? Sidang pertama BPPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Apa yang dibahas? Ya, membahas tentang dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila. Nah, kemudian apa lagi? Sidang pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, siapa tokoh negara kita, pendiri negara kita yang menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945? Siapa? Mr. Supomo. Apa saja rumusan dasar merdeka yang beliau sampaikan? Ya, persatuan. Apa lagi? Ya, terus? Iya, betul. Nah, kemudian ada lagi sidang rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal berapa? 1 Juni 1945. Apa 5 rumusan dasar yang beliau sampaikan? Ya, apa lagi? Ya, benar. Nah, berapa anggota PPKI? 27 orang. Kemudian siapa ketuanya? Insinyur Soekarno. Wakilnya Muhammad Hatta. Kemudian ada tadi Pancasila dirubah menjadi sila pertama. Nah, sebelum dirubah apa isinya? Kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk agama Islam, iyalah. Kemudian dirubah menjadi apa? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian rumusan dasar negara. Tanggal berapa rumusan dasar negara? 18 Agustus 1945. Apa isinya? Ya, yang pertama yaitu Pancasila kita sekarang. Iyalah, dasar negara itu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, hapus dulu untuk semuanya. Ya, nah untuk pertemuan minggu depan itu kalian akan mempelajari materi norma dan keadilan. Lalu ya sebelum kita pulang, silakan dulu saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Ya, apa ya? Ya, mungkin dulu doa. Ya, kita pulang doa